Bayangkan, kamu sedang pulang sendirian di tengah malam. Jalanan yang biasanya familiar kini terasa lebih panjang, lebih gelap, lebih sunyi. Hingga kamu sadar, kamu sedang berada di tempat yang salah. Lampu jalan mulai redup, udara terasa dingin, dan tiba-tiba kamu melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Sosoknya diam, membelakangimu, dan saat kamu mendekat, ia berbalik dengan wajah pucat dan senyum mengerikan. Malam itu, seorang mahasiswa di Malang mengalami kejadian yang tak akan pernah ia lupakan. Sebuah perjalanan pulang yang seharusnya biasa saja berubah menjadi mimpi buruk. Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu memang yang ingin menyesatkan? Selamat datang di channel ini dan bersiaplah untuk sebuah kisah yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Jalan pulang yang salah. Kisah mistis di Malang. Aku ingin menceritakan pengalaman mistis yang terjadi beberapa tahun lalu saat aku masih kuliah di Malang. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 11 malam saat aku pulang dari rumah temanku setelah mengerjakan tugas kelompok. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit tampak mendung, tidak ada bintang atau bulan yang terlihat. Aku berpamitan kepada teman-temanku dan bersiap pulang dengan motor. Biasanya, perjalanan dari rumah temanku ke kos hanya 15 menit, melewati jalan yang cukup sepi, tetapi masih ada beberapa rumah dan warung yang buka. Namun, malam itu aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Begitu aku mengendari motor, aku sadar bahwa jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya masih ada beberapa kendaraan yang melintas, atau setidaknya ada suara anjing menggonggong dari rumah-rumah di pinggir jalan. Tapi kali ini, tidak ada suara sama sekali. Hanya suara angin yang berhembus pelan dan suara motorku yang terdengar di antara sunyi yang mencekam. Jalan yang terasa lebih panjang, aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan tetap melaju. Aku sudah sering melewati jalan ini, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, setelah beberapa menit berkendara, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Biasanya, setelah melewati persimpangan kecil, aku akan melihat warung kopi yang masih buka. Tapi malam itu, warung itu tidak ada. Yang ada hanya jalanan gelap dan pohon-pohon besar di tepi jalanan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku salah jalan? Tapi rasanya mustahil. Aku sudah hafal rute ini. Tidak mungkin aku tersesat di jalan yang biasa aku lalui setiap hari. Aku mencoba tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Namun, semakin jauh aku melaju, jalan ini terasa semakin panjang. Seharusnya aku sudah hampir sampai di jalan utama, tapi entah kenapa aku masih saja berada di jalan yang sama. Lalu aku menyadari sesuatu yang membuatku merinding. Di sebelah kiri jalan, ada sebuah pohon besar dengan batang yang melengkung. Aku yakin aku sudah melewati pohon ini sebelumnya. Tapi bagaimana mungkin? Aku mencoba mengabaikan dan terus melaju. Namun, beberapa menit kemudian, pohon yang sama muncul lagi di depanku. Hatiku langsung berdegup kencang. Aku mulai menyadari sesuatu. Aku seperti sedang berputar-putar di tempat yang sama. Persimpangan yang tidak pernah ada. Saat aku mulai panik, tiba-tiba aku melihat sesuatu di depan. Sebuah persimpangan. Anehnya, aku tidak pernah melihat persimpangan ini sebelumnya. Seingatku, jalan ini hanya lurus tanpa ada cabang. Namun, di ujung persimpangan itu, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Seorang wanita berdiri sendirian di tengah jalan. Ia mengenakan kebaya putih dengan rambut panjang tergerai menutupi wajahnya. Tubuhku langsung merinding. Aku tidak tahu siapa wanita itu dan apa yang ia lakukan di tempat seperti ini pada tengah malam. Saat aku semakin mendekat, aku mulai bisa melihat terlebih jelas. Wanita itu diam saja, tidak bergerak sedikit pun. Aku mulai terasa
sangat tidak nyaman. Aku bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Padahal sebelum tidak sedingin ini. Saat jarakku hanya tinggal beberapa meter dari wanita itu, ia tiba-tiba berbalik. Dan saat itu juga aku merasa ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum tipis. Motor mati mendadak, jantungku berdetak sangat cepat. Aku langsung membanting setang motor, mencoba berbalik arah. Namun, motorku tiba-tiba mati mendadak. Aku mencoba menyalakan mesin berkali-kali, tapi tidak bisa. Aku mulai panik. Dari sudut mataku, aku bisa melihat wanita itu mulai berjalan ke arahku. Langkahnya pelan, tapi setiap langkahnya membuat hawa di sekelilingku semakin dingin. Aku terus menekan starter motor dengan tangan gemetar. Aku bahkan hampir menangis karena panik. Dan saat wanita itu hanya berjarak beberapa meter dariku, mesin motorku akhirnya menyala. Tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas sekuat tenaga. Aku tidak peduli ke arah mana aku pergi. Aku hanya ingin segera keluar dari tempat ini. Saat aku melaju dengan kecepatan tinggi, aku bisa merasakan sesuatu yang mengikutiku. Bulu kuduku semakin meremang. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Namun, dalam kaca spion, aku bisa melihat sesuatu yang membuatku hampir kehilangan kendali. Wanita itu berlari di belakangku. Matanya yang kosong menatap langsung ke arahku. Dan senyum mengerikan itu masih terpampang di wajahnya. Aku semakin mempercepat motorku, berharap bisa segera mencapai jalan utama. Setelah beberapa menit melaju tanpa henti, aku akhirnya melihat sesuatu yang membuatku hampir menangis lega. Lampu jalan dan beberapa kendaraan melintas di kejauhan. Aku akhirnya sampai di jalan utama. Namun, saat aku menoleh ke belakang, jalan yang tadi kulalui sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah sebuah jalan kecil yang buntu, dipenuhi semak belukar. Aku tidak tahu jalan yang tadi kulalui, tapi yang jelas itu bukan jalan yang seharusnya ada. Aku langsung memacu motorku menuju kos tanpa menoleh lagi. Sesampainya di kos, aku langsung masuk ke kamar, mengunci pintu dan berusaha menenangkan diri. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada seorang teman yang asli orang Malang. Saat aku menjelaskan ciri-ciri jalan yang kulalui, temanku tiba-tiba terdiam. "Kamu yakin melewati jalan itu?" tanyanya dengan nada serius. Aku mengangguk. Temanku lalu berkata, "Jalan yang kamu ceritakan itu sudah lama ditutup karena sering terjadi kecelakaan. Banyak orang bilang ada penjaga di sana yang suka menyesatkan orang yang pulang malam sendirian." Aku merinding mendengar ceritanya. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi pulang larut malam sendirian. Aku selalu mencari jalan yang lebih ramai, dan setiap kali melewati daerah itu, aku selalu membaca doa dalam hati. Karena aku tahu, aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apakah jalan yang dilewati memang nyata? Ataukah itu hanya ilusi yang diciptakan oleh sesuatu yang tidak ingin membiarkan orang keluar dari sana? Mungkin wanita berbaju putih itu masih berdiri di persimpangan, menunggu seorang yang tersesat, seseorang yang memilih jalan pulang yang salah. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang tak kasat mata di jalan itu? Jika kalian pernah mengalami kejadian serupa, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya kalau kalian masih berani.